Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang Kristen bertemu dengan Kristen, mereka akan mengatakan shalom. Ketika seorang Katolik dan Katolik bertemu, mereka akan mengatakan salam sejahtera. Ketika seorang Buddha dan Buddha mereka bertemu, mereka akan mengatakan Amitabha. Maka kita sesama Muslim bertemu dengan seorang Muslim, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, serta tak mungkin lupa teman-temanku seperjuangan berbeda nasib yang mengikuti lomba ini, yang tentunya juga senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tiada kata maupun kalimat yang patut dikeluarkan oleh seorang hamba, melainkan lantunan pujaan dan puji syukur atas kehadirat Rabbil Izzat yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya senantiasa terkucur bagi hambanya yang senantiasa bersyukur. Yang kedua kalinya, solawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita cara berekonomi sesuai dengan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul penerapan nilai-nilai dan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya sekedar ibadah ritual, melainkan Islam adalah agama yang di dalamnya telah mengatur berbagai aspek kehidupan di dalamnya, melalui aspek harta, jual beli, produksi, distribusi, bahkan sampai konsumsi telah diatur dalam agama Islam. Dalam ekonomi Islam nih hadirin, terdapat berbagai nilai-nilai dasar yang mana menjadi suatu pedoman, yang menjadi suatu pondasi dalam setiap transaksi maupun berbagai ekonomi, yakni kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga keberkahan serta tolong menolong sesama antara perekonomian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Kata Allah, dan sempurnakanlah dalam takaran dan juga timbangan secara adil seadil-adilnya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa keadilan dalam transaksi merupakan salah satu dasar dalam ekonomi Islam. Dapat kita praktikkan dalam sehari-hari kita. Ketika kita berdagang, kita bisa menjelaskan barang tanpa ada kebohongan. Ketika kita berjual beli, tidak ada timbangan yang dikurangi. Bahkan ketika kita bekerja, kita tidak bisa dan kita tidak berbohong. Dan kita senantiasa bekerja secara profesional. Ada aspek-aspek lainnya yang ada di dalam ekonomi Islam ini hadirin. Yakni aspek untuk menghindari segala gharar, riba, dan penipuan. Karena ekonomi yang kuat, yakni ekonomi yang dilandasi dengan keadilan dan kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Waman gosna falaisa minna," kata Rasulullah, dan barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan dari kami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat juga nih aspek-aspek lainnya, yakni keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan individual dan juga kepentingan sosial. Apa maksudnya? Kita tidak boleh egois dalam mengelola harta kita. Kita tidak boleh menghaki, mengklaimi bahwa hak itu adalah fix milik kita, adalah mutlak milik kita, melainkan ada harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membutuhkan.
Harta-harta tersebut nih hadirin, Allah titipkan kepada kita untuk dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah nanti. Maka oleh karena itu, dalam syariat agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimana agar kita membersihkan hati kita dan juga menyucikan jiwa kita sekaligus membersihkan harta kita dengan cara bersedekah, menunaikan zakat dan menyantuni anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum." Kata Allah, dan terhadap harta-harta kalian ada hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita nih hadirin bahwa harta yang kita miliki bukan mengklaim, bukan milik kita pribadi, melainkan ada harta dan milik orang lain. Oleh karena itu, kita dianjurkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa berbagi, untuk senantiasa menyantuni, membantu sesama tetangga, dan menghidupi kebutuhan ekonomi umat agama Islam. Dan yang terakhir, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yakni untuk menjauhi istiror, menjauhi pemborosan. Karena pemborosan ini sangat hal yang dibenci oleh Allah, sangat hal yang dibenci oleh Rasulullah. Dasarnya Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubaddir. Innal mubaddirina kanu ahwina syayatin. Jauhilah kalian dari sifat pemborosan, karena pemborosan itu adalah saudara-saudaranya setan. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah menekankan kepada hamba-hambanya untuk menjauhi sifat pemborosan. Mau pemborosan dalam hal apapun itu, dalam aspek apapun itu, dalam jual beli, dalam berdagang, dalam memenuhi kebutuhan, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk menjauhi dari sifat boros, karena sifat boros akan menunjukkan kita bahwa kita adalah saudara setan. Maukah kita dicap sebagai saudara setan? Tentunya tidak mau kan? Maka kita sebisa mungkin untuk menjauhi sifat boros ini. Kejelekan dari sifat boros yang lain adalah kita akan mengurangi keberkahan dalam ekonomi kehidupan kita. Maka ketika kita tidak mau mengurangi keberkahan dalam ekonomi kita, jauhilah sifat boros. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip maupun nilai-nilai dasar yang telah disebutkan tadi bukan ditujukan hanya semata untuk pedagang, penjual jual beli, dan juga untuk orang kaya, melainkan untuk seluruh orang yang mengaku dirinya muslim, yang mengklaim bahwa dirinya muslim, bahwa prinsip-prinsip dasar tadi telah tertuju kepadanya. Maka dari itu hadirin, yuk mari kita hidupkan ekonomi kehidupan kita yang kuat, yang menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dengan menunaikan, dengan mengamalkan segala aspek-aspek prinsip nilai-nilai dasar yang telah disebutkan tadi. Semoga kita dijadikan pedagang yang jujur, pedagang yang adil, muslim yang bisa senantiasa mengelola harta yang sebaik-baiknya, senantiasa berbagi, menyantuni, tolong-tolong sesama, dan kita semoga diberi keberkahan atas apa yang telah kita lakukan untuk memenuhi ekonomi umat melalui syariat yang diajarkan Nabi Muhammad. Mungkin nih cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Daun salam di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.